Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam serta kesehatan dan juga kesempatan, sehingga pada saat ini, saat di bulan suci Ramadan, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam menjalankan ibadah puasa. Kaum muslimin, para pemirsa yang saya hormati, dalam kesempatan yang singkat ini saya akan sedikit memberikan penjelasan yang ada kaitannya dengan surah Al-Asr, di mana di dalam surah Al-Asr tersebut Allah menjelaskan ada beberapa orang yang pada hakikatnya di dunia ini tidak akan pernah merugi, bahkan kelak di akhirat pun orang-orang ini tidak akan termasuk orang-orang yang rugi. Dan orang-orang tersebut tercantum dalam surat Al-Asr yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa, demi waktu, demi kesempatan. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia pada hakikatnya dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman inilah orang yang pertama yang tidak akan pernah rugi, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Mengapa orang-orang yang beriman tidak merugi? Karena orang yang beriman selalu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang telah Allah berikan kepadanya. Orang yang beriman itu mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya demi masa depan dia yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Wa amilus sholihat, dan yang kedua adalah golongan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang selalu melakukan kebajikan-kebajikan di dunia dengan harapan dia akan mengambil manfaat dari apa yang telah dia pergunakan, apa yang telah mereka kerjakan semasa hidupnya di dunia, yaitu berbuat baik kepada sesama manusia, kepada keluarga, kedua kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Dia selalu memanfaatkan kesempatan-kesempatan dia bisa berbuat baik, maka dia lakukan dengan sebaik-baiknya demi mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus sholihat, dia selalu berbuat kebaikan dan kebaikan. Tiada hari tanpa kebaikan oleh orang yang beriman tadi. Dan yang ketiga, wa tawashaw bil haqq, orang-orang yang selalu berusaha untuk saling nasihat menasihati di dalam menetapi kebenaran. Orang yang ketiga ini dia selalu berusaha untuk memperbaiki diri, kemudian dia berusaha memperbaiki keluarganya demi kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Dia akan memperbaiki kesalahan-kesalahan dirinya sendiri, dia akan berusaha memperbaiki kesalahan keluarganya, dia akan selalu berusaha memperbaiki kesalahan kaum muslimin apabila terdapat kemungkaran dan kemungkaran. Dia berusaha untuk menasihati agar tidak melakukan kemungkaran itu kembali. Dan yang keempat adalah watawasau bis sabr, dan dia berusaha untuk saling nasihat menasihati, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, yaitu dengan berusaha menasihati dalam menetapi kesabaran. Sebab orang yang sabar inilah yang akan sukses dalam hidupnya, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Dengan kesabaran itu
dia akan memperoleh ridhonya Allah. Sebab innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran itu pula dia dapat menghadapi apapun problem yang dihadapinya dengan tenang, karena Allah memberikan ketenangan kepada orang yang sabar tersebut. Dan bagi orang yang beriman dan bertakwa, sabar ini akan dijadikan sebagai sarana atau perantara untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah penolongmu sabar dan sholat, karena sabar dan sholat akan dapat menyelamatkan kamu baik di dunia maupun kelak di akhirat. Akan tetapi yang namanya sabar dan sholat itu sangat berat untuk melakukannya. Nah, maka hanya orang-orang yang benar-benar, orang-orang yang khusyuklah yang akan mampu untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya di dalam menghadapi problema-problema hidup di dunia ini demi masa depan di akhirat yang lebih baik. Demikian sedikit yang dapat saya jelaskan dari surat Al-Asr dan beberapa ayat-ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Yang benar datangnya dari Allah, al-haqqu mir rabbika, kebenaran itu adalah datangnya dari Tuhanmu. Akan tetapi yang salah itulah dari manusia biasa. Yang benar jangan ragu-ragu untuk mengambil pelajaran. Yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wabillahi hidayah wa taufiq wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.